Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Azizi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika efisiensi termal. Oke, langsung saja. Apa sih efisiensi termal? Yaitu dalam termodinamika, efisiensi termal adalah ukuran dan 4 dimensi yang menunjukkan performa peralatan termal seperti mesin pembakaran, dalam, dan sebagainya. Panas yang masuk adalah energi yang didapatkan dari sumber energi. Output yang diinginkan dapat berupa panas atau kerja, atau mungkin keduanya. Jadi thermal efisiensi dapat dirumuskan dengan berdasarkan hukum pertama termodinamika. Output tidak bisa melebihi input, sehingga ketika ditulis dalam persentase efisiensi thermal harus berada dalam antara 0% sampai dengan 100%. Karena efisiensi seperti gesekan, hilangnya panas, dan karakter lainnya, efisiensi thermal mesin tidak pernah mencapai 100%. Seperti contoh, mesin mobil bensin memiliki efisiensi 25%, dan mesin pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar memiliki efisiensi maksimum 46%. Mesin diesel terbesar di dunia memiliki efisiensi maksimum 51,7%. Dalam persamaan, output mewakili besarnya energi yang terbuang untuk menyelesaikan siklus, tapi output tidak pernah nol. Dengan demikian, jaring keluaran kerja dari mesin kalor selalu lebih kecil dari jumlah masukan kalor. Artinya hanya sebagian dari kalor yang dipindahkan ke mesin kalor yang diubah menjadi kerja. Friksi input panas yang diubah menjadi output kerja bersih adalah ukuran kinerja mesin panas dan disebut efisiensi thermal. Untuk mesin kalor sendiri, keluaran yang diinginkan adalah keluaran kerja total, dan input yang dibutuhkan dalam jumlah panas yang disuplai ke fluida kerja. Maka efisiensi thermal dari mesin kalor dapat dinyatakan sebagai berikut. Dan ini yang saya jelaskan materi saya, yaitu tentang ini gambar efisiensi thermal yang di sini keluar dan ini masuk. Dan rumus efisiensi thermal sama dengan output kerja bersih atau masuk dikali masukan panas total atau keluar itu. Dan ini rumusnya seperti ini. Yang di sini ini rumusnya. Dan perangkat efisiensi thermal ini memiliki perangkat siklus kepentingan praktis seperti mesin panas, lemari es, dan pompa panas beroperasi antara media suhu tinggi atau reservoir pada suhu pH dan media suhu rendah atau reservoir pada suhu TL untuk menyeragamkan perlakuan mesin panas, lemari es, dan pompa panas. Kami mendefinisikan dua kualitas ini, yaitu di antaranya ada kayak pH itu sama dengan
besarnya perpindahan panas antara perangkat siklus dan media suhu tinggi pada suhu TH, dan QL itu sama dengan besarnya perpindahan panas antara perangkat siklus dan media suhu rendah pada suhu TL. Dan rumusnya itu yaitu W sama dengan Q dikurangi Q in dikurangi Q out jadi keluar dikurangi panas tadi, dan perhatikan, dan untuk gambar yang kedua itu menanyakan head temperatur reservoir, jadi temperatur panas. Jadi temperatur panas ini ya sama seperti kayak tadi yang di atas saya jelaskan tadi, cuma bedanya ini di dalam tengah-tengah ini ada kayak serangkaian ini tadi komponen, terus ya bahwa QL dan QH yang ini DL dan QH ini itu didefinisikan sebagai besaran, dan karena merupakan besaran positif, arah QH dan QL mudah ditentukan dengan inspeksi, kemudian output, kerja bersih, dan hubungan efisiensi termal untuk setiap mesin kalor ditunjukkan pada gambar tadi ini ya, yang saya jelaskan pada tadi ini, juga dapat dinyatakan sebagai V net out sama dengan QH min QL, itu rumusnya. Terus ada lagi ini rumusnya QH atau V net out dibagi QH atau N sama dengan 1 dikurangi QL dibagi QH, rumusnya tadi. Terus efisiensi thermal mesin kalor yang pada gambar tadi, mesin kalor selalu kurang dari 1 karena QL dan QH itu didefinisikan sebagai besaran positif. Terus efisiensi thermal adalah ukuran seberapa efisien mesin panas mengubah panas yang diterimanya untuk bekerja. Mesin panas dibuat untuk tujuan mengubah panas menjadi kerja, dan para insinyur terus-menerus berusaha meningkatkan efisiensi perangkat ini, karena peningkatan efisiensi berarti lebih sedikit konsumsi bahan bakar, dan dengan demikian menurunkan tagihan dan bahan bakar, lebih sedikit polusi tadi. Terus efisiensi thermal perangkat ini berhasil kerja relatif rendah, soalnya jangan simpel ya. Dan mesin mobil dengan percikan api biasanya memiliki efisiensi thermal
sekitar 25%. Artinya mesin mobil mengubah sekitar 25% energi kimia bensin menjadi energi mekanik. Angka ini setinggi 40% untuk mesin diesel dan pembangkit turbin gas besar, dan setinggi 60% untuk pembangkit listrik tenaga uap gabungan yang besar. Jadi bahkan dengan mesin panas paling efisien yang tersedia saat ini, hampir setengah dari energi yang disediakan berakhir di sungai, danau, atau atmosfer, sebagian limbah atau energi yang tidak berguna. Terus dan ketika mengubah energi thermal menjadi energi mekanik kerja, efisiensi thermal dari mesin kalor adalah persentase dari energi panas yang transformasikan menjadi kerja. Efisiensi mekanik dapat ditentukan sebagai yaitu N sama dengan W keluar dibagi Q masuk. Ini tadi untuk konversi energinya itu seperti pemanas ruangan, boiler atau pembakar. Efisiensi thermalnya dirumuskan dengan keluar dibagi masuk, sehingga untuk boiler yang memproduksi 210 watt panas dengan input 300 kW bahan bakar memiliki efisiensi sebesar 210 sampai 300 atau sama dengan 70%. Ini berarti 30% energi terbuangnya ke lingkungan. Jadi 30% itu terbuang ke lingkungan, 70% nya itu masuk. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.